Halo, selamat malam. Ada Nino. Kak Ninonya udah nongol. Waiting. Halo, selamat malam. Sebentar, ini kameranya baru Dipasin dulu angle-nya. akhirnya. bisa. Eh. No. Oke, kita tunggu Nino benerin dulu. Miring kah? Enggak kok, udah pas. Sudah. Oke, Nino, gimana kabar Mbak Nino? Baik. Hai. Ya, aman ya? Langsung aja. Ya, oke. Silakan Mbak Nino. Halo, Yang pandu selamat kita. malam teman-temannya Kak Iin, teman-temannya aku. Di sini aku sama Kak Iin mau ngebahas tentang gimana sih kita memilih sekolah untuk anak yang baik, yang tepat kayak gitu ya Kak Iin ya. Ya, betul. Kak Iin, apa namanya kalau ini yang akan dibahas itu yang keumum kan ya Kak Iin ya? Yang secara umum. Kak Iin, Ya. sudah siap? Kak? Ya. Oh ya. Tadi kurang ini sinyalnya ini kurang bagus. Apa? Ini suaranya anakku tiba-tiba bikin aku jadi ngeblank. Dilema emak-emak ya Kak Nino. Nah, tiba-tiba bikin aku ngeblank. Oke. Kita ini apa? Kita langsung aja ya Kak ya untuk membahas Ya. tentang ini. Apa ya yang mesti kita lakukan ketika mau pertama kali milih sekolah itu apa sih Kak? Kalau yang harus dilakukan itu sebenarnya ada langkah-langkahnya ya Mbak Nino, ada langkah-langkahnya. Kemudian yang paling penting untuk memilih sekolah anak itu ini loh, orang tua kalau mau memilih sekolah anak itu benar-benar harus melihat kebutuhan anak itu seperti apa gitu. Karena kan nggak maksudnya banyak orang tua yang memilih sekolah untuk anak itu karena ambisi orang tua itu sendiri gitu. Jadi mungkin waktu dulu ada impian orang tuanya yang belum kesampaian gitu, terus dioper ke anaknya gitu. Jadi anakku harus meneruskan impianku waktu dulu belum kesampaian gitu. Jadi milih sekolah itu berdasarkan apa yang diinginkan orang tua gitu. Jadi tidak melihat kondisi kebutuhan anak itu seperti apa. Berarti kayak lebih ke mungkin ke egoisan orang tua gitu maksudnya ya. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Jadi dan itu dampaknya ke apa? Ke anak gitu. Karena akhirnya ternyata sekolah yang dipilih orang tua itu ternyata nggak sesuai dengan yang diminati anak, nggak sesuai dengan yang anak butuhkan. Akhirnya anak jadi malas-malasan sekolah kayak gitu. Langkah-langkahnya pertama berarti apa tadi Kak? Sesuai kebutuhan anak ya Kak ya? Sesuai kebutuhan anak ya berarti langkah pertamanya ya Kak? Harus sesuai dengan kebutuhan anak karena kan nah untuk tahu kebutuhan anak itu seperti apa ya itu balik ke orang tua lagi Mbak Nino karena kan orang tua itu yang paling tahu apa yang anak itu butuhkan gitu. Jadi anaknya itu seperti apa, anak itu butuh sekolah yang seperti apa, apakah anaknya itu butuh perhatian khusus atau butuh bimbingan khusus di sekolah kayak gitu. Orang tua yang paling tahu itu yang paling pertama yang orang tua harus pertimbangkan. Lalu yang dipertimbangkan lagi apa ya Kak? Apa selain si kondisi si anaknya itu apa secara eksternalnya juga ada?
Eksternalnya ada, itu kan tadi yang pertama itu kan kebutuhan anaknya itu seperti apa, apakah anak itu apa punya kebutuhan khusus kayak gitu, atau mungkin si anak dalam mengerjakan tugas itu butuh waktu yang lebih banyak, itu harus jadi pertimbangan. Pokoknya kebutuhan anak itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah lokasi sekolah, Mbak Nino gitu. Lokasi sekolahnya mau yang jauh apa yang dekat. Kalau yang negeri sekarang kan kayaknya ada sistem zonasi ya, jadi dilihat dari jaraknya. Nah, sebenarnya itu juga ada karena sudah dipertimbangkan oleh pemerintah gitu. Karena memang uh, untuk masalah jarak sendiri itu sebenarnya dilematis Mbak Nino. Karena biasanya orang tua kan Bisa saking pengen anaknya kayak gimana sih sekolah Kak? yang bagus, gimana? Dilematisnya kayak gimana maksudnya? Dilematisnya itu karena biasanya orang tua kan dengar promosi, oh sekolah itu bagus banget, tapi jaraknya jauh. Terus tapi orang tua itu langsung berpikir, tapi bagus, ya gimana dong? Ya udahlah biarin jaraknya jauh sejauh itu, yang penting sekolahnya bagus. Dan akhirnya anaknya korban lagi gitu, anak yang harusnya bangun misalnya jam 6, setengah 6 gitu, tapi karena jaraknya jauh harus bangun lebih subuh gitu. Kasihan anaknya, terus akhirnya capek gitu karena untuk menempuh sekolah aja udah memakan waktu dan menguras tenaga. Itu faktor eksternalnya sih. Terus juga gaya belajar anak itu seperti apa. Itu perlu dipertimbangkan juga. Gaya belajar Gaya belajar contohnya anak. kayak apa sih Kak? Gaya Gaya belajar belajar itu kan ada 3 macam ya. Itu ada auditori, yes. dari pendengaran, visual, itu dari penglihatan, terus kinestetik. Anaknya itu belajar, gaya belajarnya itu yang gerak gitu, suka gerak. Kalau sama apa bedanya kebutuhan sekolah ketika memilih sekolah itu kebutuhan anak sama gaya belajar? Bedanya apa sih Kak? Kayaknya hampir sama ya. Kalau kebutuhan sekolah sama gaya belajar itu sebenarnya kebutuhannya itu lebih ke yang tadi itu. Apakah si anak itu punya kebutuhan khusus gitu? Apakah si anak dalam belajar itu cepat dalam menangkap apa enggak gitu? Apakah dia butuh waktu yang lebih lama dalam mengerjakan tugas? Apakah anak itu butuh di sekolah itu butuh bimbingan khusus gitu? Karena mungkin si anak hiperaktif apa gimana gitu. Itu memang Nah ada kalau gaya belajar sekolahnya sendiri. Itu memang ada gimana? sekolahnya sendiri. Itu memang ada sekolahnya sendiri. Kalau yang sejauh ini yang saya tahu sih itu tetap masuk ke sekolah inklusi ya Mbak Nino, tapi kadang yang memang anak-anak yang dibutuhkan khusus itu punya shadow teacher gitu untuk mendampingi supaya bisa ngikutin pelajaran dengan teman-teman yang lain. Oh, berarti tetap ini kayak ada guru pendamping sendiri gitu maksudnya. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang belum pernah dengar kalau shadow teacher itu ada gitu. Jadi kalau misalnya orang tua punya anak yang mungkin autis, aktif, slow learner, nah biasanya itu orang tua itu menyewakan shadow teacher untuk mendampingi anaknya belajar gitu. Jadi nggak ketinggalan belajar dengan sebelum kita sebagai orang tua ya, kita tahunya kalau anak itu memiliki kayak itu balik lagi apa kita harus seperti kemarin ya kita bahasin seperti kemarin kesiapan sekolah apa perlu anak berarti tetap harus tes harus di psikolog atau untuk mengetahui kalau untuk tahu anak kita itu punya kebutuhan khusus apa enggak, sebenarnya kan orang tua kita tuh lebih peka sebenarnya, kita bisa melihat si anak ini sebenarnya apa sih ada kebutuhan khususnya nggak apa enggak. Tapi kalau misalnya orang tua sendiri punya keterbatasan untuk mengetahui itu, ya itu bisa mengikuti tes kesiapan sekolah dengan menghubungi psikolog. Berarti tetap ada ini ya, tetap ada apa harus ada apa ya namanya pengawalan dulu seperti tesnya dulu gitu ya. Ya betul. Itu kan itu orang tuanya sendiri, keinginan orang tua sendiri atau memang di sekolahnya itu ada biasanya kayak gimana sih Kak? Ya sebenarnya itu dari orang tua sih menurut saya yang banyak konsultasi itu justru orang tuanya yang mengetes. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang merasa yakin banget, anak udah bisa masuk sekolah nih, anak pasti udah bisa nih, tapi ternyata sekolah itu tidak yakin gitu dan merasa wah kayaknya anak ini belum bisa deh, anak ini kayaknya kemampuannya itu belum bisa gitu. Jadi bisa juga sekolah yang
untuk meyakinkan orang tua bahwa ternyata anak ini belum benar-benar siap sekolah, sekolah bisa memfasilitasi dengan tes kesiapan sekolah itu, Mbak Nino. Berarti memang pertama yang harus kita ketahui memang kebutuhan si anak dulu ya Kak ya, untuk memilih sekolah yang tepat buat anak ya. Iya. Terus lalu kita lihat jarak atau lokasinya seberapa jauh sama rumah kita kayak gitu. Walaupun jarak yang walaupun sekolah yang kita tempuh ini semestinya bagus yang jauh nih kayak gitu, tapi kita harus mempertimbangkan jangan sampai membuat keegoisan kita sebagai orang tua ya. Iya, betul. Lalu tadi gaya belajar. Iya. Gaya belajar betul. Tadi ada kinestetik, ada auditori, lalu ada visual. Emang setiap sekolah itu punya gaya belajar berbeda-beda atau semestinya ketiga itu ada di sekolahan? Lebih ke pribadi si anak sih Mbak Nino. Jadi tiap anak itu kan punya gaya belajar yang beda-beda. Misalnya nih saya punya 2 anak, yang si kakak itu ternyata gaya belajarnya itu dia lebih cepat nangkep kalau misalnya mendengarkan gitu. Jadi terus anak yang kedua saya itu ternyata gaya belajarnya lebih ke kinestetik gitu. Jadi dia lebih suka belajar dengan sambil bergerak gitu, sambil olahraga atau apa gitu. Jadi tiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau misalnya orang tua sudah tahu gaya belajar anak seperti itu, ya harus melihat sekolah yang diinginkan gitu. Apakah sekolah itu mampu untuk memberikan gaya kurikulum belajarnya itu mendukung si anak dalam belajar. Ternyata butuh ini juga ya, butuh apa? Ini ya, banyak ternyata memilih sekolah untuk anak itu gak gampang loh. Sekolah sudah selesai kayak gitu ya. Nggak cuma butuh masukin sekolah sudah selesai terus ya sudah kayak gitu kan. Nggak, ternyata banyak ya yang betul. Ini perlu dipelajari kayak gitu. Iya, ibaratnya gini aja Mbak Nino, kita mau beli rumah, mau beli mobil, kita aja perlu survei gitu, mikirin, pertimbangkan yang lama untuk membeli rumah atau membeli mobil, apalagi untuk milih sekolah buat anak gitu. Itu benar-benar harus dipertimbangkan bagus karena ya namanya untuk pendidikan anak itu kan bekal investasi masa depan ya. Jadi ya orang tua harus benar-benar jeli dan harus lebih excited dan melihat kebutuhan anak tuh, mementingkan anak itu. Berarti utamanya tetap bagaimana kemauan si anak ini ya, maksudnya kemauan potensinya si anak, potensinya. Selain 3 tadi tuh ada kategori lainnya nggak sih Kak untuk memilih sekolah? Banyak banget. Jadi tadi yang kita bahas itu yang 3 itu baru langkah pertama melihat kebutuhan anak. Kategori apa sih Kak? Gimana? Masuk ke kategori apa? Itu masuk dalam melihat kebutuhan anak. Jadi itu baru langkah pertama loh tadi Mbak Nina, itu baru langkah pertama. Oh, baru pertama. Nah, kemudian baru langkah pertama itu. Nah, langkah keduanya itu adalah mencari informasi tentang sekolah yang akan dituju. Nah, mencari sekolah itu benar banyak langkahnya. Kita harus lihat kurikulumnya itu seperti apa, terus akademik prestasi belajar di sekolah itu seperti apa, kebijakan perilaku di sekolah itu seperti apa, keamanan di sekolah itu seperti apa, kemudian ada nggak penawaran khusus dari sekolah itu untuk program belajar. Banyak sih, termasuk fasilitas sekolah juga itu. Ini berarti kita masuk ke poin ke sekolahnya ya sekarang ya. Kalau tadi kan poin ke poin si kebutuhan si anaknya. Kalau sekarang ini kita masuk ke poin sekolahnya bagaimana kayak gitu ya. Sekolah, mencari informasi. Mencari informasi sekolahnya. Fasilitas sekolah itu seperti apa sih Kak? Maksudnya fasilitas sekolah yang memadai untuk anak yang baik itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita ngomongin baik sama enggak ya Mbak Nina, itu relatif sebenarnya, balik ke orang tua. Menurut orang tua baik itu seperti apa. Nah kalau misalnya kita mau lihat
sekolah itu, informasi sekolah itu yang pertama itu kita harus lihat kurikulumnya gitu. Kurikulum di sekolah itu seperti apa, tema khusus di sekolah itu apa gitu. Kemudian ada ekstrakurikulernya enggak di sekolah, atau ada pengayaan bimbingan belajar buat anak yang memang ternyata lambat belajar atau membutuhkan pelajaran tambahan gitu. Sekolah apakah punya kurikulum seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus, sekolah itu punya kurikulum khusus nggak untuk anak? Itu kalau dilihat dari kurikulumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa, pendekatan belajarnya gitu. Jadi di sekolah itu pendekatan belajarnya seperti apa? Belajarnya itu mandiri atau belajar kelompok, atau di sekolah itu malah lebih banyak ujian gitu, lebih banyak praktek gitu. Itu juga perlu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebijakan perilaku gitu. Jadi ini tuh lebih ke apakah sekolah itu punya strategi khusus untuk mengajarkan anak tentang pengembangan moral, pendidikan karakter. Misalnya Kak, gimana? Misalnya. Pendidikan moral itu kan gini, sekolah kan biasanya lebih mementingkan akademiknya, jadi lebih mementingkan nilai anak yang penting bagus, biar reputasi sekolah itu bagus. Tapi akhirnya sekolah lupa gitu, ternyata di balik nilai akademik juga perlu dikembangkan moral anak gitu, karena kan percuma gitu, maksudnya percuma anak itu pintar tapi kalau ternyata nggak berakhlak gitu kan, banyak tuh kan akhirnya dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, jadi ya itu perlu dipertimbangkan, apakah sekolah punya pendidikan moral, apakah sekolah itu mengajarkan tentang kewarganegaraan gitu, supaya anak itu punya jiwa nasionalisme gitu kan. Gitu Mbak Nino, pendidikan karakter itu penting sekali memang, karena ya gitu, selain anak pintar harusnya juga punya moral yang bagus. Tadi sempat nyebutin supaya seimbang. Tadi kayaknya nyebutin penawaran khusus. Penawaran khusus maksudnya kayak gimana ya, Kak? Penawaran khusus itu lebih ke sekolah itu punya kegiatan menarik nggak selain kayak belajar di kelas gitu. Kayak ekstrakurikuler. Iya, itu masuk. Itu masuk karena ini Mbak Nina, contohnya itu kayak field trip yang pergi studi lapangan. Ke biasanya atau ke tempat pembuatan susu atau apa kayak gitu maksudnya? Iya, benar-benar. Ya, betul. Itu sih contohnya. Kegiatan penawaran khusus dari sekolah ada nggak kayak gitu? Kan biasanya anak-anak senang tuh kalau misalnya selain belajar teori kan ada prakteknya juga. Sebenarnya anak itu lebih butuh teori apa praktek sih, Kak? Nah, itu balik lagi kayak tadi, balik lagi ke gaya belajar anak itu seperti apa gitu. Kalau misalnya yang gaya belajarnya kinestetik pastinya lebih suka praktek. Tapi kalau misalnya gaya belajarnya auditori atau visual itu biasanya lebih cepat nangkep kalau belajar dengerin guru menjelaskan atau mungkin melihat berupa presentasi kayak gitu. Kalau kita punya anak nih, baru udah ini kan sekarang sistemnya ini kayak Kak, kita bahas tentang yang udah masuk untuk mau SMP ya Kak, zonasi itu kan sekarang kan sudah zonasi kayak gitu. Nah, menurut Kak Iin, kalau soal zonasi itu gimana? Maksudnya untuk penerapan sekolah sekolah untuk anak, apakah itu efisien atau gimana kayak gitu? Kalau menurut pendapat saya pribadi tentang sistem zonasi itu sebenarnya itu pasti sudah pertimbangan yang matang gitu, sehingga pemerintah menerapkan sistem zonasi itu karena itu balik lagi ke tadi yang kebutuhan anak tentang jarak sekolah dari rumah. Itu sebenarnya juga sangat perlu dipertimbangkan gitu, jauh dekat sekolah, dan juga karena gini, banyak siswa yang akhirnya tuh susah nyari sekolah karena ternyata sekolah yang dekat dari tempatnya itu ternyata udah dipenuhi sama anak-anak di luar zona gitu loh. Jadi akhirnya mereka sendiri pun kesulitan. Jadi kalau ada yang sistem zonasi itu menurut saya itu supaya lebih
adil dan merata sih Mbak Nino. Iya. Walaupun mungkin banyak orang tua yang akhirnya nggak srek gitu, nggak. Iya. Nah, ini Gitu. ini kan ini kan di lingkunganku ini baru pada mau masuk sekolah, tapi bukan sekolah yang dari prasekolah ya, tapi sudah sudah masuknya sudah ke SMP kayak gitu. Nah ini pada bingung, pada kasihan dari sekolah sudah daftar di sini, misalnya tempatku ini sudah bisa masuk ke sekolah ini nih, ternyata karena zonasi akhirnya mereka geser kan kayak gitu, terus akhirnya sering orang tua tuh jadi merasa ini tuh kayak nggak efisien kan kayak gitu. Tapi balik lagi memang sudah anjuran dari pemerintah, mau gimana lagi kan. Iya, walaupun akhirnya memang orang tua tidak begitu srek dengan kok anakku sekolahnya di sini ya, padahal kan nilainya bagus kan kayak gitu ya Kak. Ada yang kayak gitu, ada juga yang anaknya ini bisa masuk sini padahal nilainya pas-pasan kayak gitu. Ini memang karena sudah ngikutin pemerintah, jadi akhirnya ya sudah kan kayak gitu, ya sudah ya. Karena memang untuk menentukan sistem zonasi itu pasti memang sudah ada pertimbangan khusus dari pemerintah. Nah, setahu saya itu kan yang menerapkan zonasi itu kan negeri ya. Nah, masih ada sekolah swasta yang belum menerapkan sistem zonasi gitu. Jadi ya itu bisa jadi pertimbangan orang tua juga. Kalau misalnya ternyata pengen negeri tapi ternyata terhalang karena sistem zonasi itu ya boleh mempertimbangkan untuk dimasukkan ke sekolah swasta. Ya. Ini rada kurang fokus karena Saina ikut takut. Nggak apa-apa, iya sih. Namanya juga ada anak-anak ngeblank. Ngeblank, jadinya mau sudah di otak sini tiba-tiba harus ke fokus gini. Ke poin selanjutnya, ada kayaknya tadi Kak In nyebutin 3 poin. Yang terakhir apa sih Kak tadi? Maksudnya 3 poin dari gini tadi. Langkah yang ketiga itu sebentar. Sebelum masuk ke langkah ketiga, aku jelasin dulu poin-poin penting di langkah kedua ini yang cari informasi tentang sekolah, karena ternyata masih ada beberapa poin yang sebenarnya penting banget, kayak kita harus mencari informasi dari sekolah tentang gimana sekolah itu menerapkan keamanan gitu di sekolahnya. Apakah sekolah itu ada satpamnya atau ada mereka punya strategi untuk menjaga keamanan siswa itu gimana? Apa mereka ada hubungan atau maksudnya terkait dengan pihak yang berwajib dalam menangani keamanan untuk menjaga keamanan anak sekolah. Terus juga yang termasuk dalam kebijakan sekolah, apakah anak sekolah itu dibiarkan pulang sendiri atau harus ada yang antar jemput gitu. Kayak misalnya nih di sekolah anak saya nih Kak, Mbak Nino itu jadi penjemputnya itu ada kartu gitu, ada kartu penjemput. Jadi kalau misalnya penjemputnya nggak bawa kartu ya nggak boleh bawa anak itu pulang gitu. Jadi benar-benar dijaga, jangan sampai anak ini pulang sama orang yang ternyata bukan siapa-siapa atau malah diculik kayak gitu, untuk menghindar itu sih. Terus yang berikutnya adalah perlu dicari juga informasi tentang bagaimana sekolah itu menangani bullying di sekolah. Kan banyak kasus bullying di sekolah. Kita harus cari informasi apakah sekolah itu punya strategi khusus atau punya pengamanan untuk menjaga anak itu nggak ada bullying, kemudian nggak ada kekerasan di sekolah atau perilaku abusif lainnya gitu. Apakah sekolah punya strategi untuk menjaga keamanan anak? Apalagi yang banyak terjadi kan pelecehan seksual anak ya, guru ke anak terus atau sesama siswa gitu. Itu perlu banget kita cari tahu di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu mencari tahu apakah di sekolah itu pernah terjadi kasus kriminal yang yang kayak sudah masuk dalam ranah kejahatan gitu. Itu perlu juga kita tahu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu tahu tentang performance sekolah gitu, prestasi di sekolah itu seperti apa? Apakah dari tahun ke tahun prestasi siswa di sekolah tersebut mengalami peningkatan apa mengalami penurunan? Itu juga perlu dipertimbangkan. Track record
sekolah ya. track recordnya, bener. Terus reputasi sekolahnya gimana, bagus apa enggak gitu di. Kemudian hmm, oh ya, yang berikutnya lagi adalah kita harus mengetahui, orang tua itu harus mengetahui apakah di sekolah itu punya program untuk mencegah penyalahgunaan atau pengedaran narkoba di sekolah. Hmm. Itu tadi poin-poin di langkah kedua yang mencari informasi tentang sekolah. Nah, tadi Mbak Nino langsung nanya, terus langkah ketiganya apa gitu ya? Langkah ketiganya apa? Langkah ketiga, karena tadi kan yang pertama kita harus melihat kebutuhan anak, terus yang kedua adalah kita mencari informasi tentang sekolah. Dan langkah ketiganya adalah kita melakukan visit gitu, mengunjungi dan atau melakukan observasi tentang sekolah itu. Karena biasanya kan kalau kita cuma sekedar mencari informasi tapi kita nggak melihat faktanya, itu kan biasanya nanti kita akhirnya kecewa gitu. Karena kok perasaan informasinya bagus-bagus, kok ternyata kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Jadi ekspektasi sama realita itu ternyata jomplang. Tuh. Jadi langkah ketiga itu yaitu kita harus melakukan visit observasi sekolah seperti apa. Nah, untuk melakukan visit dan observasi di sekolah itu kita bisa, langkah yang paling mudah adalah kita nanya-nanya nih, kayak kita kepo, kita nggak apa-apa lah kepo untuk kebaikan. Jadi kita kepo ke kepala sekolah. Jadi kita bisa nanya-nanya ke kepala sekolah gitu. Di sekolah ini, jadi gimana? Apakah ada program di mana diadakan pertemuan orang tua gitu. Jadi bagaimana komunikasi sekolah dengan orang tua, apakah itu terjalin Parenting ya bagus. maksudnya ya, Kak? Kemudian parenting sekolah itu seperti apa? Juga tuh sekolah Mbak Nino yang benar-benar sama sekali tuh nggak melakukan komunikasi sama orang tua gitu. Jadi cuma ke anak aja tapi tidak kerjasama dengan orang tua. Ternyata ini ya Kak, memang benar-benar butuh, benar-benar harus sangat selektif ya kita sebagai orang tua untuk memilih sekolahan yang benar-benar baik buat si anak ya Kak. Iya betul. Terus ada lagi, Nino kan biasanya reputasinya bagus karena yang lulus dari jadi siswa-siswa teladan terbaik. Tapi ternyata pada kenyataannya kita melihat karakteristik gurunya ternyata kurang ramah gitu. Mungkin terlalu tegas, terlalu keras, lebih cocoknya terlalu keras ke anak. Jadi yang perlu kita observasi itu karena atau budaya yang tercipta di sekolah itu, apakah guru-gurunya itu ramah, apakah itu selain melihat sekolah itu kita juga bisa lihat di mana sini siswa di sini. Nah, kemudian kita juga nanya ke siswanya, kepo ke siswa. Guru-guru. Ini kurang bagus ya Kak. Ya, oke. Bagus ya? Udah bagus? Ya Kak In. Udah. Iya. Sinyalnya kurang oke. Aku suaranya putus-putus. Ini sinyal Low, sinyalnya low. Halo Mbak Nino. Ya Kak In. Udah jaringannya. Nah, Oke. Ini kurang banget.
Jadi saya mau merangkum kalau dalam memilih sekolah anak itu benar-benar ada 3 langkah gitu. Yang pertama tadi adalah kita melihat kebutuhan anak, kemudian yang kedua adalah mencari informasi tentang sekolah, terus yang ketiga adalah melakukan visit atau observasi sekolah untuk anak. Nah, yang keempat adalah uh, apply gitu, melamar kerjaan, mendaftar ke sekolah gitu. Tapi saran yang bagus adalah ketika kita mendaftar, kita bisa mendaftar ke lebih dari satu sekolah, jadi ada cadangan gitu. Jadi ketika anak kita tidak diterima di sekolah yang satu, kita masih ada cadangan gitu. Mbak Nino. Ya, aku ketinggalan jauh nih Kak. Terakhir aku Enggak kok, sepertinya tadi soal ini. gimana? Suaranya Kak In putus-putus. Iya ya, jaringan kayaknya. Oh. Tapi masih bisa dengar. Iya, kita lanjut Kak In. Seperti hal yang utama untuk ketika memilih sekolah yang baik buat anak itu apa sih Kak? Selain untuk si anaknya sendiri, seperti kebutuhan si anak. Apakah tadi pertimbangan yang paling besar itu guru juga, iya nggak sih? Gimana Mbak Nina, bisa diulang tadi agak buffering. Kalau kita kan memilih sekolah itu kan memang hal utamanya kan kebutuhan si anak itu sendiri. Nah, apakah kita perlu melihat potensi si guru juga nggak sih Kak? Seperti di poin ketiga. Gimana? Maksudnya seperti di poin ketiga kita kan butuh juga tahu potensi kepala sekolah, guru, lalu visi misi kayak gitu. Itu kalau dibandingkan sama kebutuhan si anak, lebih prioritas yang mana? Sebenarnya sih lebih prioritas ke kebutuhan anak sih Mbak Nino. Itu makanya kenapa kebutuhan anak itu ada di langkah pertama, karena itu memang adalah yang paling prioritas gitu, kebutuhan anak. Nah, nanti kebutuhan anak itu, ini yang jadi pegangan utama nih, kebutuhan anak. Kemudian nanti untuk sekolah, nah itu kemudian menyesuaikan. Nah, menyesuaikan ke apa? Menyesuaikan ke anak gitu. Karena nggak mungkin kita meminta anak kita yang menyesuaikan, tapi kita melihat sekolahnya, apakah bisa, kira-kira bisa tapi kalau dilihat di zaman-zaman sekarang, apa bisa sekolah itu yang menyesuaikan kebutuhan si anak? Enggak, tentunya kita nggak bisa meminta untuk sekolah kamu harus memenuhi kebutuhan anak. Makanya kenapa orang tua harus benar-benar memilih sekolah yang baik untuk anaknya gitu. Dengan cara apa tadi ya? Harus tahu karakter anak, terus harus lihat dari sisi sekolah. Apakah sekolah ini cocok nih buat anak? Apakah anakku ini cocok masuk di sekolah ini? Tepat nggak nih? Tepat kayak gitu. Jadi ya itu, karena tadi kita nggak sana untuk memilihkan sekolah yang tepat untuk anak kita. Berarti kan tetap kita sebagai orang tua tetap harus yang ini ya, yang apa ya, bisa jadi penengah antar sekolah dan si anak ya. Sekolahnya sendiri, anaknya seperti ini. Kita sebagai orang tua harus punya ini ya, keputusan yang benar-benar selektif ya. Iya betul. Jadi kalau mau memilih sekolah buat anak itu ibarat kita tuh memilih pendamping hidup, Pak Nino. Gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan, wih bagus tuh dia, udah di situ aja, nggak bisa. Kita tuh benar-benar kayak mau memilih pendamping hidup harus benar-benar diseleksi gitu. Karena ini masalah hidup anak kita ke depan, untuk berapa tahun ke depan gitu. Bukan untuk sementara aja. Kalau kita cuma pengennya si anak ini bisa sosialisasi, kita juga bisa kan bermain sama tetangga, itu juga sosialisasi. Ya, sekedar hanya untuk biar si anak dititipkan. Gimana Mbak Nino? Gimana Mbak Nino? Hai Kak In, ini kalau kita cuma pengennya anak bisa sosialisasi, sama aja kan kita kayak mau main ke tetangga, kayak gitu kan juga melakukan sosialisasi. Ya, benar. Kan?
Nah, Jadi kalau sebelum padahal di sekolah itu kita padahal di sekolah itu bukan hanya untuk sosialisasi. Sekolah itu juga butuh kemandirian, tanggung jawab, kan kayak gitu ya, Kak. betul. Nah, Jadi uh, untuk masuk ke sekolah itu bukan sekedar si anak itu udah bisa sosialisasi, nggak sesimpel itu. Ya kebanyakan kita harus lihat kebanyakan juga. yang terjadi kebanyakan yang terjadi kalau kalau aku kayak Saina ini kan mau masuk sekolah nih kayak aku, uh, kenapa sih mesti susah-susah mempertimbangkan, masukin aja sekolah di situ kan kayak gitu, masukin aja, yang penting kan anaknya udah mau sekolah. Keseringan kan seringnya kan digituin, oh ya sudah masuk aja di situ, wong ya di situ juga apa namanya sekolahnya bagus, sekolah agamanya juga bagus kan kayak gitu, padahal padahal bukan cuma itu aja, padahal banyak hal yang perlu dipertimbangkan kayak gitu, tentang bagaimana si Betul. anak itu sendiri, bagaimana gaya belajarnya anak itu sendiri, bagaimana sih sekolah sekolah itu dikemasnya, keamanannya, lalu apa visi misinya, kepala sekolahnya, gurunya, bukan hanya sekedar pengen ini sudah cocok nih sekolah di sini, anak ini sudah pantas nih sekolah di sini, nanti disekolahin juga nggak nangis-nangis terus kan kayak gitu, nanti kalau sudah sekolah juga bisa sosialisasi baik kan kayak gitu ya, Kak. Biasanya dia adalah orang tua. Kayak Dan ya itu kalau sinyalnya misalnya sampai terjadi kayak gitu, orang tua memaksakan anak cepat-cepat masuk sekolah, tapi ternyata secara mental, secara otak juga ini anak belum belum mampu, ya akhirnya nanti akan timbul masalah gitu dalam proses belajar. sinyalnya kurang oke. Kain Ya, ya, kita coba ini, teman-teman yang udah ikut gabung, boleh apa namanya kasih pertanyaan gak sih, Kak? Ya, jangan oke. kita sampaikan yang teman-teman yang udah ikut gabung kaiin. Ada siapa aja nih? Ada banyak banget. Ada yang baru bergabung tuh ada Ayu. Hai Ayu. Ke Eliaser. Ya. Dedi, Mama Dewi, Mama Oke, itu tadi sih pembahasannya empat langkah yang paling penting itu. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung dengan apa yang sudah dijelasin tadi, boleh bertanya komentar. Tuh, Mbak Nino gimana? Kapan mau sekolahin anak nih? tapi aku masih belum daftarin, Kak. Kondisi pandemi ini kan kita nggak tahu nih anak tuh mau mulai sekolah kapan. Nah, takutnya aku ketika nanti kalau Saina sudah aku daftarin dan aku bilang sama Saina, Kak, kita udah mau sekolah loh. Mami udah siapin ini. Takutnya nanti Sainanya tuh ini, kok aku nggak sekolah-sekolah ya? Kok aku masih di rumah aja tuh. Jadi sampai belum daftarin anakku. Jadi
masih sekolah di rumah sama maminya. Nggak Mungkin apa-apa, mungkin kesempatan untuk kalau Mbak Nino juga mungkin belajar. iya, mungkin kalau bisa masuk di tengah semester, kondisinya masuknya sudah bagus, apa namanya? Mungkin aku daftarin, tapi kalau enggak ya minggu depan sekalian sudah masuk TK. Ya, dipikir-pikir lagi masih kayak percuma, nanti ujung-ujungnya si pandemi ini kan kita nggak ngerti kapan anak-anak bisa masuk sekolah. Juga di banyak sih karena Kain, yang belum sinyalnya kurang oke ya kak. Iya, sinyal Mbak Nino kayaknya kurang oke. Sinyalnya aku Jadi yang kurang. Sebenarnya yang paling penting itu tetap balik lagi ke kayak gitu ya kak. Sembari yang kedua, cari informasi tentang sekolah itu misalnya seperti kurikulum, ya seperti apa, pendekatan belajarnya seperti apa. Kayak seperti apa, fasilitas pelayanan. Ketiga itu culture. Kalau itu sekolahnya sudah diceritakan sama ya sudah disampaikan kayak ini ya. Lalu keterlibatan untuk orang tua seperti parenting kayak gitu. ya Sinyalnya kok. yang kurang oke. Oke, jadi sepertinya sinyal di tempat Mbak Nino lagi kurang oke. Jadi ya udah tadi sudah dirangkum sama Mbak Nino poin 4 langkah dalam memilih sekolah buat anak. Dan kalau apa namanya itu kembali lagi tadi aku jelasin kalau misalnya pertimbangan matang kita itu menentuin tempat di mana anak itu akan bertumbuh. Kalau apa tadi mau beli rumah atau mau beli mobil aja kita benar Kain. anak gitu. Itu benar-benar harus dipertimbangkan dengan bagus, dipertimbangkan matang gitu. Tadi juga sempat ngomong ke Mbak Nino gitu, kalau kita memilih pendamping aja benar-benar perlu pertimbangan, sama dengan kita memilih sekolah berenang. Nah ini buat hidup anak kita berapa tahun ke depan. Jadi bukan untuk 2 tahun gitu, tapi untuk 4 tahun ke depan. Jangka panjang. Mbak Nino? Iya. Oke, sudah bagus. Mbak Nino berapa kali hilang? Oh. Iya hilang. Ini kain suaranya kedengeran tapi wajahnya buruk. Oh gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin jaringan. Jaringanku atau jaringanmu yang sangat jauh. Ya, kain apa ya?
ada nggak sih apa maksudnya? Oh mungkin sudah ada ya. Setiap sekolah itu punya ini ya namanya apa penjelasan ketika apa ya promosi ya. Betul. Ya kan, pasti sudah ada promosi bahwa sekolah saya seperti ini seperti ini. Kita sebagai orang tua tetap harus bisa apa namanya menjadi penengah antara sekolahnya seperti apa sama anaknya seperti apa. Balik lagi kan kayak gitu, tetap balik Iya. lagi peran orang tua itu sangat penting ya Kak. Banget, iyalah karena kita nggak mungkin ngasih anak untuk memilih sekolahnya sendiri gitu, karena kan ini kan mau masuk SD gitu, anak kan belum tahu memilih sekolah yang tepat itu seperti apa. Biasanya kan anak-anak paling kalau umur gitu mau masuk sekolah karena pengen ikut temennya, pengen temanku sekolah di situ, aku maunya di situ. Nah, Jadi kalau kayak ini kalau kita mau daftar buat kuliah kayak gitu masuk universitas apa kurang lebihnya bersama? kalau untuk universitas sih sebenarnya itu kita lebih ke anak sih. Jadi kita orang tua itu sebenarnya memberikan kebebasan untuk anak memilih gitu. Karena kan umur untuk masuk kuliah juga sebenarnya sudah masuk dalam dewasa. Jadi anak itu sudah punya memilih tempat di mana dia melanjutkan studi. Tapi tetap kita sebagai orang tua tetap mengarahkan gitu. Kita tetap memberikan edukasi gitu dengan cara memberi informasi juga tentang ya anak itu mau masuk jurusan apa gitu. Dan kemudian kita memberi informasi misalnya jurusan psikologi itu bagusnya di sini nih di universitas, kita harus belajar juga gitu. Ketika anak bilang aku mau masuk psikologi, oke, kamu mau masuk psikologi, nah psikologi bagus itu adanya di universitas ini gitu. Nah nanti anak tinggal milih gitu. Nah oke, balik lagi seperti kita seperti apa penuh gitu anak orang tua yang menentukan misalnya mahasiswa yang si anak yang memilih tempatnya. Nah kalau kayak masih prasekolah kayak gitu, kita sebagai orang tua butuh nggak sih kita tahu ini apa gurunya penyayang nggak sih sama penyayang nggak sama anak, bisa sabar nggak sama anak kayak gitu. Maksudnya kita butuh secara lebih tahu dalam lagi nggak? Butuh lebih dalam lagi nggak? Bukan kalau ini tadi kita bahas di kategori itu kan hanya sekedar gurunya seperti apa ya kayak gitu. Tapi kalau untuk kita jauh lebih tahu lagi, misalnya misalnya kalau sekolah menawarkan adanya ini apa trial untuk kita lihat gurunya mengajar atau perlu nggak sih kayak gitu? Ya perlu, menurut saya perlu. Apalagi kalau anak prasekolah yang memang umurnya itu memang masih yang bergantung penuh sama orang tua gitu, dan kita mau masukkan ke sekolah, maksudnya ke prasekolah itu ya kita harus melihat karakteristik gurunya itu seperti apa gitu. Karena anak yang masih benar-benar bergantung sama orang tua tentunya memiliki kebutuhan yang lebih untuk diperhatikan. Jadi ya kita perlu melihat karakteristik gurunya itu seperti apa gitu. Jangan sampai ternyata gurunya itu orangnya cuek, bodo amat, anaknya udah mau jatuh gitu dibiarin aja, kan nggak mungkin. Jadi tetap kita harus melihat dan mempelajari itu penting. Sejauh kalau Kak Iin pengennya si Gibran sekolah di mana nih? Kalau buat Gibran nanti paling pokoknya kan sebenarnya gini Mbak Nino, kalau kita belajar dari perkembangan anak ya, umur 0 sampai 5 tahun itu anak itu benar-benar masih membutuhkan attachment dengan ibunya, dengan orang tuanya gitu. Jadi kalau saya nanya Gibran kapan di sekolahinnya, mungkin umur 5 tahun kali, umur 5 tahun baru masukin TK, terus nanti setelah itu baru masuk SD gitu. Jadi sepenuhnya itu pengennya benar-benar bisa kan itu golden age ya, masa-masa penting. Jadi benar-benar pengen berikan pendidikan secara maksimal gitu dari orang tua ke anak sampai umur 5 tahun.
Itu sih harapannya Hmm. sih bisa Itu gitu. apa? Tapi ya, Oke, semoga. oke. Ini kalau usia dari usia apa? Maksudnya usia ke 5 tahun ya kak. Kalau usia 5 tahun itu apa enggak terlalu Hmm? kelamaan? Apa enggak terlalu kelamaan? Nah kayak itu makanya balik lagi ke orang tua kebutuhan orang tua itu kayaknya kayak gimana kalau misalnya dibilang kelamaan sih kalau memikirkan umur kalau menurut saya ya 5 tahun Hmm. itu kan nanti dia TK 5 tahun nah masuk SD kan 7 tahun nah umur masuk SD itu kan nggak bisa Hmm. ditawar-tawar lagi Mbak Nino kita nggak bisa bilang 6 tahun aku mau masukin anakku SD nggak bisa karena Hmm. kenapa karena memang eh, anak itu secara kalau dilihat perkembangannya memang umur 7 tahun itu memang sudah umur yang tepat untuk masuk sekolah dasar gitu. Jadi itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Mau masukin Hmm. TK umur ya saya pikirnya itu udah cukup gitu karena kan paling di TK 1 tahun lah 1 tahun itu udah oke. Tapi kalau memang punya niat untuk nanti masukkan sekolah umur 5 tahun berarti ya saya harus benar-benar punya inisiatif untuk ya berarti dari 0 sampai 5 tahun itu benar-benar harus didik si Gibran ini benar-benar yang udah siap gitu. Jadi nanti masuk TK tuh dia udah Ya, benar gitu. enggak, maksudnya karena usia 5 tahun itu kan udah usia 5 tahun itu kan udah mereka udah punya ini ya analogik sendiri. Maksudnya bisa bisa punya apa kalau ngebantah ya, bukan ngebantah sih mungkin punya persepsi sendiri kan si anak kayak gitu. Nah, nanti apa nggak ada ini apa namanya nggak takut kan aku malas enakan di rumah kayak gitu loh, enakan di rumah enakan sama bundanya daripada sama gurunya kayak gitu, karena Uh, ada rasa ketakutan seperti itu enggak sih? kalau kayak gitu sih sebenarnya strategi kita orang tua lagi sih untuk uh, ketika memang apa mau masukin anak umur 5 tahun berarti supaya anak itu nggak sampai kejadian yang lebih nyaman di rumah ya berarti kita dari umur 4 tahun itu kita udah mulai latih bilang ini nanti kakak sekolah nanti adik sekolah loh terus kita udah mulai mengenalkan dunia sekolah ke anak gitu jadi jangan yang tiba-tiba 0 sampai 5 tahun di rumah aja terus tiba-tiba umur 5 tahun dimasukkan sekolah enggak kita tetap harus mempersiapkan anak untuk mengetahui dunia sekolah itu seperti apa jadi nggak kaget gitu loh Mbak. Ya, oke Hmm. oke. Itu, Tetap ya, tetap itu kan juga tetap pasti udah apa lihat namanya teman tetap. kita bisa Jadi dengan cara ya kita lihat temennya itu temanmu sekolah nanti juga adik sekolah kayak gitu. Tuh. tetap kita harus punya trik-trik biar si anak ini Iya benar. nggak cranky ketika mau sekolah kayak gitu ya. Betul. Nah, Benar-benar dibutuhkan trik-triknya apa sih kak? Nah keahlian nih, trik-triknya skill. apa ya kak ya? Nah, trik-triknya itu Hmm? kayak apa sih kak? Boleh nggak dibagi dong? Dibagi trik-triknya Untuk kayak apa apa nih? kayak gitu. Nah, trik-trik biar Trik. anak itu nggak ketika masuk pertama kali itu nggak rewel kayak gitu nih. Oh, nah itu tadi apa kita sebelum Padahal kan masukin anak ke sekolah itu padahal kita sudah menyesuaikan kebutuhan anak, bahwa kebutuhan anaknya seperti ini, gaya belajar seperti ini, pantasnya sekolah di sini. Lalu gurunya di sekolah ini seperti ini. Nah, kan ada nih kayak kita kan mau kadang kan ada tetap ya manusiawi kan anak juga merasa kadang apa rewel kayak gitu. Gimana trik untuk kesiapan si anak ini sendiri biar nggak begitu terlalu apa ya cranky kayak gitu, nggak begitu terlalu apa takut, biar di sana tuh nggak mungkin memang bakalan banyak menangis, mungkin memang bakalan menangis, tapi kan apa ya menurunkan kadarnya. Oke. Kalau trik-trik kayak gitu yang paling penting dilakukan orang tua itu adalah mengajarkan anak untuk bersosialisasi itu trik yang penting banget itu sebelum masukin anak sekolah itu diajar dulu bersosialisasi gitu dan diajar untuk namanya berbagi gitu jadi kalau misalnya ada mainan gitu terus ada teman yang mau pinjam kita harus ajar udah pinjam ada kan anak-anak nggak mau banget berbagi ya itu kita benar-benar harus mengajarin anak dulu untuk
bisa bersosialisasi, bisa bertemu sama temannya, terus karena dengan sosialisasi itu paling penting karena kalau masuk di sekolah itu ya dunia anak kan pasti bersosialisasi, jadi ya tips dan triknya itu bersosialisasi, terus pelan-pelan kita bisa belajar melepas dari anak gitu. Yang anak tadi nempel terus sama mamanya, kita pelan-pelan untuk ngajar apa yang nggak nempel-nempel banget, maksudnya dibiarin yang sendiri gitu. Itu sih yang paling penting sebelum masuk sekolah, karena biasanya anak kalau yang sampai cengeng nangis masuk sekolah itu ya itu karena memang dia belum siap untuk berpisah gitu sama mamanya, dan juga dia belum terbiasa untuk bermain sama orang lain. Itu apa juga karena pengaruh orang tuanya yang terlalu overprotective? Bisa jadi karena kan, nah itu kembali lagi ke anak nggak sosialisasi. Mungkin selama ini anak nggak sosialisasi karena orang tuanya yang takut banget kalau anaknya bergaul, atau mungkin terlalu jaga anak, memanjakan gitu. Jadi kalau misalnya anaknya bergaul sama teman-teman yang lain terus rebutan mainan, langsung kayak orang tuanya yang kayak anakku, pokoknya anakku jangan rebut-rebut mainan anakku dong, kayak gitu. Nah itu mempengaruhi anak jadinya, jadi tidak bisa mandiri karena ada masalah sedikit pengen orang tua yang maju, dibela. Ada nggak sih bedanya untuk jenis kelamin ketika masuk sekolah, memilih sekolah kayak gitu? Maksudnya kalau anak perempuan kan kadang cenderung untuk gampang anak perempuan mungkin gampang menyesuaikan, kalau anak atau gimana? Ada nggak sih, Kak? Kayaknya kalau dilihat dari gender sih sebenarnya enggak, karena kan kepribadian orang itu tidak melihat gender gitu. Jadi mungkin kalau dibilang perempuan lebih gampang menyesuaikan diri, belum bisa dibilang 100% iya gitu, karena pada kenyataannya malah biasa anak cowok lebih gampang gitu sosialisasi. Balik lagi kan terbentuknya anak itu ya balik lagi kita kembali ke pola asuh orang tuanya seperti apa gitu kan. Pola asuh orang tua itu kan terbentuk menjadi pribadi yang seperti apa. Ya, betul. Betul. Memang balik lagi kita sebagai orang tua tetap harus tetap yang pegang kendali. Betul. Ini jam berapa sih? Jam berapa? Oke. Kita ini Kak ulas sedikit ya. Maksudnya poin-poin yang penting ketika mau memilih sekolah yang tepat buat si anak kayak gitu, Kak. Oke. Jadi ini sebelum menutup diskusi kita malam ini, itu merangkum kembali tadi langkah-langkah dalam memilih sekolah itu apa aja. Yang pertama itu kita melihat kebutuhan anak, kebutuhan si anak itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita mencari informasi tentang sekolah. Mencari informasi tentang sekolah itu meliputi banyak hal, meliputi kurikulumnya itu seperti apa, terus penawaran khusus dalam hal program di sekolah itu seperti apa, terus apalagi tadi Mbak Nina, terus suasana sekolahnya itu seperti apa, keamanan di sekolah itu seperti apa. Itu masuk dalam langkah kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah. Kemudian langkah ketiga adalah kita melakukan observasi atau melakukan perkunjungan visit sekolah. Visit, ya. Karena memang kita harus tahu, memastikan ya. Informasi yang di memang sesuai gitu. Ya. Jadi terakhir itu ya itu melakukan pendaftaran. Itu 3 poin terpenting ya Kak ya, yang harus dipilih ketika mau memilih sekolah yang tepat buat si anak itu sendiri. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak? Pesan banget ini buat orang tua yang mau memilih sekolah untuk anak, tetap ingat, dicatat baik-baik bahwa memilih sekolah untuk anak itu dicatat, memilih sekolah untuk anak itu benar-benar harus melihat kondisi anak, jangan melihat diri kita gitu, karena kita pengen anak kita jadi orang yang sukses, jadi kita memilihkan sekolah yang paling bagus, yang paling oke, tapi ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan anak, nggak sesuai dengan kemampuan anak. Itu
yang perlu orang tua catat dan benar-benar pertimbangkan gitu kan. Yang kedua adalah anak itu nggak punya kewajiban